Generasi terbaik pasti hadir karena pendidikan terbaik. Dan yang terbaik, pendidikan itu dimulai sejak dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sifaidulia Fitriani, NPM 100302160021. Mahasiswi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Prodi Pendidikan Guru PAUD, Universitas Islam Bandung tahun 2016. Untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana, saya mengajukan penelitian dengan judul Studi terhadap pendapat guru PAUD dan orang tua tentang pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung permulaan di Taman Kanak-kanak sekecamatan Samarang, Garut. Apa itu PAUD? PAUD atau pendidikan anak usia dini merupakan pendidikan penting dan menjadi fondasi kuat untuk menghasilkan generasi yang cerdas. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada Pasal 1.14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 tahun. Yang dilakukan melalui pemberian rangsangan, pendidikan untuk membantu pertumbuhan, serta perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. PAUD dianggap sebagai salah satu cara untuk menciptakan generasi unggul bagi masa depan. Karena pada anak usia dini itulah anak-anak akan melewati masa keemasan atau disebut dengan golden age. Masa di mana kemampuan otak anak untuk menyerap informasi apapun yang diberikan akan berdampak bagi anak. PAUD juga berfungsi untuk membina, menumbuhkan, dan mengembangkan seluruh potensi anak usia dini secara optimal, sehingga terbentuk perilaku dan kemampuan dasar sesuai dengan tahap perkembangannya. Untuk mencapai hal tersebut, pemerintah melalui Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 menjelaskan bahwa tingkat pencapaian perkembangan anak kelompok usia 4-6 tahun melingkupi perkembangan nilai agama dan moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Namun pada tanggal 23 Desember 2019, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Nadiem Makarim menegaskan bahwasannya pendidikan anak usia dini dilarang memaksa anak untuk membaca, menulis, dan berhitung. Pasalnya hal tersebut akan membuat anak tidak bahagia saat berada di sekolah. Lanjutnya, proses pembelajaran di tingkat PAUD harusnya lebih kepada menemukan potensi dari setiap anak yang berbeda-beda, karena hubungan kebatinan antara pendidikan dan kualitas pendidik yang betul-betul mencintai anak merupakan hal paling penting. Perkataan Menteri Nadiem Makarim tersebut lantas menjadi bertentangan dengan standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang telah ditentukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia itu sendiri. Sehingga pembelajaran membaca, menulis, berhitung permulaan pada pembelajaran anak usia dini menjadi salah satu permasalahan yang tidak saja memunculkan pro kontra di kalangan akademisi pendidikan, tapi juga di setiap sekolah kanak-kanak di Indonesia. Melihat fenomena itu, saya tertarik untuk mendalami permasalahan tersebut di dalam penelitian saya dengan rumusan masalah. 1. Bagaimana pendapat guru PAUD dan orang tua murid tentang pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung permulaan di taman kanak-kanak? 2. Bagaimanakah perbedaan pendapat antara guru PAUD dan orang tua murid tentang pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung permulaan di taman kanak-kanak? Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif untuk menggambarkan fenomena, peristiwa, dan kejadian secara faktual, sistematis, serta akurat menggunakan angket yang menggambarkan karakteristik subjek yang diteliti melalui instrumen kuesioner atau angket. Penelitian ini dilakukan di PAUD sekecamatan Samarang, Garut, dengan mengambil sampel subjek penelitian guru-guru PAUD sekecamatan Samarang dan juga orang tua murid. Hasil dari penelitian yang telah dilakukan adalah melalui sebaran kuesioner atau angket dengan 14 poin pernyataan di mana guru PAUD dan orang tua murid setuju terhadap 10 poin terkait pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung bagi anak usia dini. Dan terdapat beberapa perbedaan pendapat antara guru PAUD dan orang tua murid ialah: pertama, mengenai wajib adanya pembelajaran membaca, menulis, dan berhitung di TK. Kedua,
mengenai privat membaca, menulis dan berhitung baik di TK atau di rumah. Ketiga, anggapan mengenai adanya larangan atau tidaknya pembelajaran membaca, menulis dan berhitung oleh Dinas Pendidikan daerah. Maka dari itu, penelitian ini saya ingin memberikan saran. 1. Lembaga PAUD atau guru PAUD agar selalu menjalin kemitraan dengan orang tua murid untuk memahami konsep pembelajaran pada anak usia dini, misalnya dengan mengadakan parenting. Kedua, Dinas Pendidikan yang bersangkutan untuk melakukan sosialisasi kembali mengenai pemahaman konsep pembelajaran PAUD kepada lembaga pendidik dan masyarakat secara umum, sehingga antara pemerintah, pendidik dan juga orang tua murid memiliki pemahaman yang sama mengenai konsep pembelajaran anak usia dini untuk menumbuhkan generasi yang maju. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.